Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai bahas tentang bahasa Inggris TOEFL, tepatnya sesi grammar. Ya, jadi yang kita mulai bahas pertama sesuai urutan buku ini yang jadi acuan untuk belajar. Yang dibahas pertama adalah verb. Nah, verb adalah kata kerja. Nah, kata kerja di sini bisa dibagi menjadi 5 bagian: base form, infinitive, gerund, past participle, dan simple past. Nah, base form ini adalah bentuk dasar dari kata kerja, berlaku untuk subjek I, you, we, they. Nah, contohnya come, sleep, work, walk. Contoh kalimatnya, I come here every day. Ya, saya datang ke sini setiap hari. They sleep at 10 o'clock every night. Ya, mereka tidur pada jam 10 setiap malam. Jadi belum ada perubahan. Belum ada perubahan, masih bentuk dasar dari kata kerja. Nah, untuk subjek he, she, it, kita menambahkan s atau es pada verbnya. Kita juga bisa menambahkan adverbs of frequency, always, selalu, often, sering, usually, biasanya, seldom, jarang, never, tidak pernah. Contoh kalimatnya, he always comes here every day. Dia selalu datang ke sini setiap hari. Kemudian yang kedua, she sleeps at 10 o'clock every night. Jadi kita bisa lihat kalimat yang tadi, I, subjeknya I, maka kata kerjanya come, tanpa S. Nah, kalau he, dia laki-laki, ini pakai S kata kerjanya. Begitu juga mereka. Mereka sleep, tidur, tanpa S. Tapi dia perempuan, sleeps. Nah, itu. Indosat usually launches a new product. Nah, ini pakai S. Pakai ES. Karena Indosat ini pronoun dari it. It. Itu untuk sesuatu yang bukan manusia, orang ketiga, atau sesuatu yang bukan manusia. Kalau ini kan orang ketiga, tunggal, she, he dan she. Kemudian in that city, the temperature sometimes drops below freezing. Nah, ini subjeknya temperatur, drops, turun, itu pakai S. Karena the temperature ini pronounnya it. Nah, kalau ini all plants require water and suitable moisture. Nah, setiap tumbuhan itu memerlukan air dan cukup embun atau kelembaban yang cukup, yang sesuai. Nah, require di sini tanpa S karena di sininya plural, ya, bentuk jamak. Jadi tanpa S. Ini masuk day. Benar nggak nih? Set Imron? Atau Mbak Devi? Atau teman-teman lain yang juga paham? Ini untuk orang ketiga yang jamak, bukan manusia. Ini all plants. Ini kembalinya ke day juga lah. Coba tolong jawab yang tahu.
Ya, seingat ulun itu kembali ke day juga. Jadi require karena termasuk IUV day. Kemudian time maker yang digunakan adalah jadi waktunya itu every day, every time, always, usually, often, seldom, never. Base form bisa muncul setelah model auxiliary seperti will, can, may, must, might, have to. Will ini artinya akan, kemudian can itu dapat, bisa, may, dan might itu boleh, must itu harus, have to itu juga harus. Contoh kalimatnya, Denny will study English next week. Nah, Denny akan belajar bahasa Inggris minggu berikutnya, minggu depan. Nah, di sini study-nya tidak pakai S karena didahului oleh modal ini. She cannot make it. Nah, she juga, padahal ini dia perempuan juga make-nya tidak pakai S. Dia tidak dapat membuat itu. Nah, tetap tanpa S. Kemudian they have to submit the report soon. Mereka harus submit itu mengirimkan laporan itu secepatnya. Ini masih base form tadi. We are gregarious and cannot live alone. Kita adalah orang yang suka berkelompok dan tidak dapat hidup sendiri. Kemudian base form muncul setelah had better, sebaiknya, would rather, lebih suka, let's, ayo, please, silakan, do, does, did. Nah, contohnya, Ari had better finish the final paper soon. Ari lebih baik, sebaiknya, menyelesaikan karya ilmiah terakhirnya itu secepatnya. We would rather study than swim. Nah, kami lebih suka belajar daripada berenang. Let's go now. Ya, ayo pergi sekarang. Please explain it to me once again. Tolong jelaskan itu kepadaku sekali lagi. Nah, ini masih semuanya tanpa perubahan, masih base form. You don't like swimming. Kamu tidak suka berenang. Base form bisa ditemukan setelah verbs of perception, yaitu kata kerja yang menggunakan indera, seperti see, watch, see melihat, watch menonton, help itu menolong, make membuat, let itu mengizinkan, memperkenankan, membiarkan, hear mendengar, feel merasa. For example, contohnya I saw him cry. Nah, saya telah melihat dia menangis. Let me go. Biarkan saya pergi. Help me make it through the night. Bantu aku membuatnya sepanjang malam. You made me cry. Nah, kamu telah membuatku menangis. Kemudian infinitive. Yang kedua, tadi yang pertama base form itu masih bentuk tetap. Paling perubahannya cuma ditambah S. Nah, adapun infinitive ini kata kerja yang dimulai dengan to work, to pass, to meet. Untuk bekerja, untuk lulus atau melewati sesuatu, to meet, untuk bertemu. To infinitive biasanya menunjukkan purpose, tujuan. For example, Sinta studies English to communicate fluently. Nah, Sinta mempelajari bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan lancar. Nah, di sini
dapat kita lihat studinya berubah menggunakan ES karena subjeknya adalah Sinta, yang itu pronoun she, dia perempuan. Lalu the employees go to the office to work. Para pegawai itu pergi ke kantor untuk bekerja. Nah, ini employees bentuk jamak, plural, they, ya mereka. Jadi tidak pakai ES, pakai go aja untuk kata kerjanya. Nah, kalau kata kerja yang di belakang ini tadi, infinitif itu tujuan. Kata kerjanya jadi tujuan. Jessica makes an appointment to meet the boss. Jessica membuat sebuah janji untuk bertemu bos. Bos itu. Ya, Jessica makes. Nah, ada S-nya di sini karena Jessica, dia perempuan, itu she. To infinitive bisa muncul setelah adjektif, kata sifat, seperti possible, itu mungkin, common, itu umum, dangerous, itu berbahaya. Contohnya, it is dangerous to go out alone at night. Adalah sangat berbahaya untuk keluar sendiri pada malam hari. Nah, it is possible to finish the report on time. Adalah mungkin untuk menyelesaikan laporan tepat waktu. To infinitive bisa muncul setelah enough, yang artinya cukup, dan to, terlalu. Contohnya, Adi is mature enough to get married. Nah, Adi itu sudah cukup dewasa untuk menikah. Henny is too young to go to the university. Henny itu terlalu muda untuk pergi ke universitas atau berkuliah. Nah, selanjutnya ada practice ini. Baru dua pertanyaan. Baru dua bahasan dari 5 tadi. Jadi tadi ada 5 bahasan. Ada base form, infinitive, gerund, past participle, dan simple past. Nah, ini. Alexander Graham Bell has atau have a great contribution to science. Nah, kira-kira nih, mohon partisipasinya teman-teman. Apa ini jawabannya yang nomor 1 ini? Has atau have? Have. Iya. Yang Mbak Nova dan Mas Jaka yang jawabnya. Mbak Devi mau menjelaskan mungkin? Sudah ngidupin mic. Kenapa has? Gimana Mbak Devi? Oke, jadi
Ya, yang pertama jawabannya has. Ini walaupun di situ belum dibahas tadi ya. Jadi yang perlu kita ingat lagi, he, she, dan it itu pasangannya has. Adapun I, you, we, they itu pasangannya have. Jadi yang pertama tadi karena Alexander Graham Bell itu adalah dia laki-laki, maka has. Has. Kemudian yang kedua, tobacco becomes a valuable commodity in the world. Nah ini, apa nih kira-kira nih? Ayo jawab. Becomes. Pakai S, Mbak? Ya. Iya, kenapa, Mbak? Tobacco ini pronounnya apa ini? Bukan it ya? Iya, benar, it. Ya, kembali ke rumus. Ke rumus yang tadi. Rumus yang tadi itu mirip seperti ini, cuma kalau he, she, it itu plus s atau es. Nah, kalau I, you, we, they ini tanpa tambahan. Oke, benar. Selanjutnya nomor 3, we can find or found plankton through the ocean, seas, and lakes. Apa tuh kira-kira? Find atau found? Find. Mbak Nova ya tadi? Ya, Mbak Nova. Ya, kenapa Mbak Nova? Kok find, nggak found? Karena harus menggunakan verb pertama ya? Ya, karena tadi sebagaimana kita bahas didahului oleh modal. Ya, kalau didahului oleh modal dia kembali ke bentuk pertama, base form. Kemudian yang nomor 4, please check atau to check your answer on page 15. Nah, ini langsung aja ya biar cepat dan banyak soal yang bisa kita bahas. Ini jawabannya menurut kunci jawaban ini check. Please check. Jadi yang tanpa to bentuk base form, bukan yang infinitive yang ada to-nya. Please check your answer on page 15. Kemudian Indri doesn't like or likes swimming. Nah, di sini ada Indri, tapi di sini ada kalimat negatif. Negatif doesn't. Nah, kalau begini itu meskipun Indri ini she, harusnya kalau kalimat itu positif, misalkan kalimatnya Indri suka berenang, maka Indri likes swimming.
Tapi ketika kalimatnya negatif, Indri doesn't like swimming. Jadi kembali tanpa S. Kalau kalimatnya negatif. Nomor 6, let them do or doing the homework themselves. Nah, ini jawabannya yang benar, do. Kembali ke tadi base form. Kemudian the force in gravity pull or pulls everything together. Jawabannya ini pulls. Karena the force ini it. Jadi pakai S. Kemudian heat tends to move from a high temperature region to a low temperature region. Jadi panas itu cenderung ini heat ini pronounnya it, jadi tends. Jadi cenderung berpindah dari temperatur yang tinggi, daerah temperatur tinggi ke daerah dengan temperatur rendah. Kemudian to speak or speaking English well, you must practice a lot. Nah, ini jawabannya to speak, jadi tanpa ing. Untuk dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik, kamu harus banyak praktek. It is nice to, jawaban benarnya meet, tanpa ing, to meet you. The coffee is too hot to drink. Jawaban benarnya to drink, bukan to drinking. Kemudian she is good enough to pass. Ya, tanpa ing, jawaban benarnya the exam. Kemudian Mrs. Erlina doesn't exercise. Ya, exercise jawaban benarnya every day. Nah, kalau kalimatnya positif tadi, Mrs. Erlina exercises, nah pakai S. Kalau kalimatnya positif, every day. Tapi ketika kalimatnya negatif, Mrs. Erlina tidak latihan setiap hari, maka exercise-nya tanpa S. Please help atau to help me. Nah, ini yang benar, please help me. Tidak pakai to. Kemudian yang nomor 15, you must study hard every day. Jadi tanpa to. Udah itu aja kayaknya dulu untuk bahasa Inggris pada malam hari ini.